wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Ibu sedang ini lagi dalam enak badan Ibu ya. Mungkin karena sampean begini Bu, maksud saya dari sini ingin wawancara tentang bagaimana Ibu di sini sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan dari sebuah permasalahan. Karena biasanya kan pasti Ibu selama menjabat jadi kepala sekolah di sini ya Bu ya, mungkin pernah atau bahkan sering gitu menghadapi masalah-masalah yang mana masalah itu dianggap dua-duanya benar, namun Ibu harus salah satu memutuskan, harus salah satu Ibu memilih ya, untuk memutuskan dari salah satu masalah tersebut. Nah, dari sini saya akan memiliki beberapa pertanyaan yang begitu. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, baik Bu Nina ya, di sini saya sebagai kepala sekolah yang mana baru berjalan 2 tahun itu ya, tentu saya juga masih belajar dalam mengambil keputusan, apalagi hal-hal yang itu tadi ya, kasus dilema etika atau rujukan moral gitu ya. Karena memang seorang pemimpin harus berpikir ke depan gitu ya, harus tahu situasi nanti keputusan yang sudah diambil kedepannya seperti apa dan lain sebagainya gitu. Dalam hal ini saya juga masih belajar Bu, jadi saya juga di sini mendapat ilmu baru ya, karena saya juga ikut salam guru penggerak. Ternyata ada 9 langkah, ada 4 paradigma, ada 3 prinsip, dan itu memang sangat sistematis ya Bu ya, terstruktur gitu. Sementara saya biasanya ya nyari hal apa nih nilai yang bertentangan gitu ya, kemudian nyari faktanya, nyari orangnya gitu, seperti itu. Nanti setelah itu bisa ditarik garis besarnya, oh berarti permasalahannya tuh ini, jadi harus diputuskan seperti ini. Jadi ya tadi ternyata ada 9 langkah ya, itu sudah paham ya. Itu kita cari nilainya dulu, nilai apa yang bertentangan. Kadang kan peraturan dengan kepedulian atau empati kan saling berseberangan ya. Jadi kita apakah pengennya sih stabil gitu ya, bisa dua-duanya. Memang harus diputuskan seperti itu. Kemudian yang keduanya siapa yang terlibat, kita harus juga mengidentifikasi ya, baik itu misalnya dari pihak guru ataupun staf PU ataupun siswa atau murid, ataupun bisa juga orang tua gitu, misalkan yang terlibat. Kemudian juga yang ketiga mencari faktanya gitu ya, mencari fakta yang sebenarnya itu seperti apa. Kemudian yang keempatnya kita menguji gitu ya, apakah harus itu melanggar hukum atau tidak, melanggar kode etik tidak gitu ya. Kemudian kita ada uji komisi ya, uji publikasi sama uji panutan. Uji panutan di sini saya, idola saya karena Bapak Ibu ya, Bapak saya dalam mengambil keputusan tidak terburu-buru memikirkan hal-hal, apalagi yang tadi etikanya kita harus seperti apa gitu ya, jangan sampai menimbulkan menimbulkan kekecewaan ataupun sakit hati gitu ya Bu ya. Hati-hati ya yang terlibat itu seperti itu. Kemudian juga nanti kita mengambil prinsip mana yang kita gunakan, apakah itu dari hasil akhir atau kita berpikir kepedulian ya Bu ya, ataupun lainnya. Kemudian juga nanti paradigma yang kita gunakan, apakah itu kesetiaan ya Bu ya, atau kebenaran gitu, keadilan gitu, sama belas kasihan ya. Nah itu juga mana nih yang diambil gitu, seperti itu. Kemudian setelah itu pasti kita punya opsi lainnya ya dalam menangani kasus adopsi ini, kira-kira yang putusannya bisa tidak menimbulkan reaksi atau tidak menimbulkan gejolak yang lebih gitu Bu, tapi yang bijak lah intinya gitu ya, seperti itu. Kemudian baru buat keputusan, kemudian setelah keputusan kita juga berpikir nanti kedepannya 1 tahun atau 2 tahunnya seperti apa nih dari kasus yang sudah diputuskan.
Jadi pada intinya sih dalam mengambil sebuah keputusan tidak buru-buru ya, harus mempertimbangkan dari berbagai aspek, dari segala orang yang terlibat agar keputusan yang diambil bisa bermanfaat dengan semua pihak. Itu yang diambil. Lalu pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, misalkan ya kalau sama-sama benar, misalkan ada kedua kegiatan ya Bu ya, yang sama-sama bagus juga gitu, kayak misalkan apa ya, lomba apa dan lomba apa tentu kan membutuhkan biaya dua-duanya. Apakah kita mengambil yang mana dulu nih prioritasnya gitu, ini juga dilema juga ya Bu ya, karena sama-sama benar gitu ya, intinya untuk siswa bisa berprestasi gitu. Cuma keadaannya seperti ini nih, keuangannya gitu, jadi memang iya, jadi kemampuan kita dulu nih ya, intinya mah ingin ya semua gitu. Cuma ya itu diprioritaskan dulu, kira-kira yang lebih siapnya yang mana gitu. Beberapa pertimbangan ya. Lalu langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya tadi ya Bu ya udah disebutkan apa sih inginnya gitu ya. Cuma sebelum CGP beberapa langkah aja sih Bu. Jadi lebih simple gitu dulu. Yang dulu ternyata sekarang itu CGP, wah banyak juga yang harus ditempuh gitu ya. Kan biasanya kan mencari fakta ya Ibu, intinya kan kita mencari fakta dulu. Kalau kasus itu mencari fakta, misalkan berasal dari siswa ya kita otomatis kualitasnya dulu, siswa ini kenapa bermasalah terus gitu kan, bisa nanti kan kita jadi ini ya apa, detektif ya Bu ya, detektif pasti begini gitu ya, mencari kebenaran gitu, siswa itu seperti apa di rumahnya ini dan lain sebagainya. Ini juga bisa dari bantuan BPJS gitu ya. Kemudian setelah sudah lengkap nih ya Bu ya, dari ini seperti ini, faktanya ini seperti ini, seperti ini. Lalu ya kita diskusikan bersama kan, diskusikan bersama kira-kira nanti keputusan kita itu bisa diterima dengan alasan yang logis ya, dan tentu peraturan kita juga punya peraturan sekolah yang bisa dikaitkan juga dalam peraturan, walaupun memang setiap kebijakan kan tidak bisa menyenangkan semua pihak gitu ya, tapi kita mengambil bijaknya aja gitu. Kayak misalkan yang berat itu kenaikan kelas ya Bu ya, kenaikan kelas dilema juga Bu sebenarnya. Itu dilemanya, apakah kita menghentikan siswa gitu ya masa depannya, tapi kan kita enggak seperti itu ya Bu, kita biarkan naik namun pindah soalnya kalau terus dilanjutkan di sini seperti itu. Udah beberapa kali kan ya Bu ya, tahapan ini dari maksimal gitu ya Bu ya. Lalu di sini hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif untuk keputusan dan kasus? Yang paling efektif itu diskusi atau musyawarah. Jadi saya juga jadi pemimpin tidak boleh otoriter ya, bukannya ingin sudut pandang saya tuh ini yang benar, ini enggak. Jadi saya mendengarkan dari berbagai pihak, dari wali kelas, dari guru BK, dari siswanya atau dari orang tuanya. Yang paling efektif itu diskusi sih Bu, diskusi, komunikasi itu paling efektif. Jadi itulah kita menghargai dan mengakui gitu keberadaan mereka, sehingga nanti pada saat keputusan mereka juga bisa paham gitu, oh iya seperti itu, jadi saling memahami. Di dalam memutuskan kebijakan juga sama-sama dengan diskusi itu akan menemukan fakta-fakta ya Bu ya, dari kasus yang dialami ya Bu ya. Baik, untuk berikutnya hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus ini? Kalau tantangan tentu berasal dari hati nurani ya. Kadang kita rasa kepedulian, empati itu muncul gitu Bu.
kasihan ternyata di rumahnya tuh seperti itu, pantesan anaknya jarang masuk, kan kurang sayang kok. Ada rasa kasihan, tapi peraturan kita kan seperti itu ya Bu ya, untuk naik kelas harus 90% keadilan dan sebagainya. Jadi ya tadi sebuah dilema utamanya dari hati nurani yang dia berkurang kita, kemudian dia mendapat juga tantangan dan misalkan botot-bototan ya Bu ya. Ini ya segini ini gitu kan ya, dari gurunya seperti ini, dari wali kelasnya seperti ini, dari orang tuanya seperti ini, dari siswanya seperti ini, kok jadi susah nyari benang merahnya itu. Iya, tantangannya itu sih. Iya, tapi kurang. Lalu apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus ini? Biasanya kalau jadwal sih insidental ya Bu ya, kita tergantung kasusnya itu seperti apa gitu. Misalnya kasus apa sih yang merokok di sekolah gitu ya, berarti kan otomatis bisa diganggu. Jadi intinya kalau kasusnya kan ada 3 kasus ya Bu ya, ada ringan, ada sedang, ada berat, itu kan pasti penanganan atau jadwalnya juga dalam mengambil keputusan kan ada rentang waktunya. Kalau misalkan ringan bisa langsung langsung ya, kalau sedang ya kita apa ya, memberi beberapa waktu, 2 hari atau 3 hari. Kalau yang berat kita bisa lebih lama, tapi harus segera diselesaikan juga. Jadi insidental sih tergantung kasusnya. Kalau sudah kriminal ya itu beda lagi. Selain mungkin yang di sini juga ada terlibatnya dengan polisi ya, lalu dua pertanyaan lagi nih Bu ya. Adakah seseorang atau faktor yang selama ini dalam membantu Ibu mengambil keputusan pada kasus ini? Yang membantu tentu warga sekolah ya Bu ya. Warga sekolah itu dari kalau struktur kan dari kepala sekolah dan kemudian ya kepala sekolah, apron juga yang ada kelas, ada usaha, ada siswa di bawahnya itu membantu dalam keputusan, karena tanpa mereka keputusan itu tidak seimbang gitu Bu kalau tanpa mereka. Jadi ini sangat membantu ya, pasti apa ya, seluruh pihak di sekolah itu sangat mempengaruhi sama jadi timbul kepedulian yang bersama. Lalu ini Bu, satu lagi nih Bu ya, pertanyaan dari semua hal yang telah disampaikan sama Ibu tadi, kira pembelajaran apa yang bisa kita terima sendiri dalam keputusan? Pembelajaran tentu saya bisa lebih gitu, lebih sabarnya, lebih meningkatkan kompetensi saya juga gitu. Udah sampai mana sih saya, terus kebijakannya dewasa gitu. Jadi dengan pengambilan keputusan itu bisa mendewasakan saya juga pribadi ya Bu. Selain itu untuk sekolah juga bisa menjaga wibawanya dalam mengambil keputusan. Jangan sampai keputusannya itu ini ya Bu ya, memberatkan salah satu pihak atau menimbulkan masalah baru. Jangan sampai seperti itu. Jadi ya intinya kan damai ya Bu ya, kalau udah diputuskan seperti itu damai gitu, udah tidak ada ganggu juga atau apa gitu. Jadi pembelajaran maknanya itu mendewasakan dan juga menjaga wibawa untuk yang menerapkan keputusan yang tentu pihak dari industri. Kalau boleh tahu nih ya, selain kasus-kasus pidana pada saat naiknya korupsi, pastinya setiap tahun Ibu merasakan dilematika. Ini naik apa enggak? Selain kasus itu, adakah kasus-kasus yang Oh ada ada ya, karena memang kita malah
lebih susah ke ini ya, ke orang dewasa gitu. Jadi ada beberapa pertimbangan kayak kita harus menjaga etika profesinya gitu. Jangan sampai apa ya, misalkan yang pasti kan punya kesalahan ibu ya, setiap guru kan punya kesalahan, saya juga sama punya kesalahan. Kesalahan itu kan lebih baik jangan adanya seperti itu. Saya juga sudah menekankan ke Asep, ke yang lainnya agar kalau nanti misalkan memberi peringatan itu ya, intinya kepedulian sih sebenarnya sih, lebih ke kepedulian, hanya mungkin caranya beda-beda. Ini udah memberi pengarahan gitu, ada tempatnya kan, misalkan Asep ada tempatnya, itu silakan kalau mau itu langsung aja apa ya, bisa biar diterima gitu Bu, tidak ada yang disakiti seperti itu. Namun kita balik lagi, setiap orang kan punya karakter yang berbeda. Saya juga tidak bisa merubah seseorang, tidak bisa. Yang bisa merubah kan dirinya sendiri. Saya hanya bisa memberi arahan-arahan yang mungkin nanti berproses gitu ya. Jadi, seperti itu sih biasanya salah bahas juga ya itu seperti itu. Jadi ya intinya saya mencari fakta ya Bu ya, mencari fakta seperti ini dan misalkan banyak dari katanya ingin seperti apa gitu kan, nanti misalkan perlu dihadirkan dua-duanya dihadirkan. Saya pernah menghadirkan dua yang sedang berselisih dan udah saling maaf udah gitu. Setelah itu ya kita profesional lagi tuh Bu. Jadi jangan sampai setelah damai masih gitu ya Bu, masih cuek-cuekan namanya ya. Ya mungkin setiap orang kan beda penerima proses menerimanya kan beda-beda ya. Ada yang udah gitu kan, ada yang membekas sampai beberapa ya, itu kan proses juga sih, nggak bisa saya nggak bisa menghakimi seperti itu sih yang bisa saya lakukan gitu ya. Nanti kedepannya seperti apa nanti inilah berproses mungkin ya Bu ya. Iya seperti itu sih kalau guru kan dan juga apa ya, ada bebannya juga ya, namanya beban kitanya gitu. Ini benar nggak ya ngomong seperti ini, benar nggak ya gitu. Pasti ada beberapa pertimbangan, tapi yang paling penting ya itu memberi arahan gitu, dan bimbingan ya agar ya bisa nyaman loh kerjanya gitu. Jadi menciptakan positif aja di sekolah. Selain kalau gurunya udah nyaman kan pasti siswanya juga nyaman. Ya namanya instansi kan ada rintangannya gitu. Iya, jadi ya dilalui aja. Maksudnya dijalani aja. Mungkin itu saja Bu ya pertanyaan dari saya, hasil wawancara dari saya. Saya ucapkan terima kasih Bu ya, tidak menyempatkan waktunya untuk memenuhi tugas juga saya yang terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak, gimana kabar? Alhamdulillah baik ya Bu. Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih nih Pak sudah menyiapkan waktu untuk saya dengan tugas CGP saya ya Pak ya, ingin mewawancarai Bapak selaku kepala sekolah dari MI Al Islam Bulakor Jatibarang ya Pak ya. Iya Bu. Di sini Bapak sebagai kepala sekolah udah berapa tahun ya Pak? Maaf. Dari awal berdirinya itu sekarang sudah 5 tahun berjalan. Sudah 5 tahun berjalan. Diamanati sama yayasan. Alhamdulillah, iya. Luar biasa ini langsung diamanahkan ya Pak ya. Iya. Nah selama ini gitu Bapak semenjak menjadi kepala sekolah di sini, mungkin pernah mengalami atau sering bahkan ya dihadapkan pada situasi sulit nih Pak. Iya. Yang mana mungkin di sekolah melibatkan dua pilihan. Dua pilihan itu di mana dua-duanya itu sama-sama benar. Misalkan apa ya. Nah,
kita merasa bimbang nih Pak dalam mengambil keputusan yang kita ambil, ya Pak ya. Misalkan atau situasi ini yang mana kita harus memutuskan dari situasi ini yang kira-kira bisa adil dari untuk kedua belah pihak misalkan. Nah, barangkali Bapak di sini pernah mengalami kasus dilema etika gitu Pak. Barangkali boleh diceritakan gitu Pak. Iya, tiap harinya atau juga kalau tiap hari sih ya namanya aktivitas di lingkungan sekolah ya, bersosialisasi di lingkungan sekolah itu pastinya ada. Jadi untuk menyikapinya atau itu adalah suatu kasus atau permasalahan itu harus segera diselesaikan. Yang pertama itu harus dipelajari dulu kasus tersebut atau juga menyimpulkan bagaimana kasus tersebut bisa terjadi, kemudian siapa-siapa pelakunya ataupun juga siapa yang menjadi permasalahannya, itu yang perlu dikumpulkan dalam identifikasi untuk masalah itu ya. Iya. Nah, lalu di sini tuh Pak saya ingin mewawancarai Bapak dengan beberapa pertanyaan, boleh ya Pak ya? Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini Bapak sebagai kepala pemimpin ya Pak ya, bagaimana sih Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dalam mempelajari sebuah kasus itu Bu, saya ingin pertamanya yang menentukan apa masalah tersebut gitu ya. Permasalahannya apa, kapan, dan siapa saja yang menjadi ikut dalam permasalahan tersebut gitu. Makanya dalam lingkungan pendidikan di sini ya tetap untuk permasalahan agar secara cepat dan tepat untuk diatasi seperti itu. Lalu selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, setiap harinya sebenarnya untuk menjalankan aktivitas sehari-hari di lingkungan sekolah Bu ya seperti biasa gini Bu. Namun misalkan ada permasalahan kadang bikin bingung juga atau dilema untuk menyikapinya, caranya seperti apa, seperti itu. Untuk pengambilan keputusannya seperti apa itu penentuannya pasti bermuara ke saya karena saya sebagai pimpinan sekolah gitu ya. Karena datangnya masalah itu ya kadang dari saya pribadi juga ada, kemudian dari guru, kemudian juga dari siswa ataupun orang tua juga. Pokoknya stakeholder yang berkecimpung di pendidikan, terutama di sini di MI Al-Islam, yaitu ya tetap permasalahannya itu ada karena kita adalah makhluk sosial gitu ya. Lalu langkah-langkah seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan yang sebagai pemimpin yang bijaksana? Gitu ya. Seandainya ada masalah gitu Bu ya. Seandainya ada masalah itu tetap selalu koordinasi Bu ya. Karena dalam pengambilan keputusan ini seandainya saya pribadi untuk menentukan, memang saya penentunya Bu. Cuma sebelum ditentukan, sebelum diputuskan kebijakan tersebut, tetap koordinasi terlebih dahulu. Apakah masalahnya itu guru, apakah masalahnya itu dari siswa, ataupun juga dari orang tua yang mengadu misalkan. Karena guru tersebut dari dewan guru saja itu tetap saja ada masalah. Jadi tetap koordinasi, apalagi koordinasinya itu dengan komite selaku perwakilan dari orang tua Bu ya. Kemudian yang tertinggi lagi di yayasan itu koordinasi dan ketua yayasan Bu. Itu tidak tinggal diam, karena kalau tidak tembus sama yayasan takutnya ini kok pengambilan keputusannya secara sendiri saja seperti itu. Karena posisi atau status di MI Al-Islam itu sekolahnya swasta sih Bu ya, iya harus ada koordinasi seperti itu Bu.
Jadi dalam pengambilan keputusannya tuh ketua yayasan juga terlibat di sini, Iya Pak Bu. ya. Ya. Oke Pak. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif tuh Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, untuk mengefektifkan pengambilan keputusan gitu ya. Sebenarnya kalau untuk masalah-masalah yang ada di sekolah kadang bisa tarik ulur, kadang juga bisa santai, bisa tegas seperti itu Bu. Tergantung masalahnya seperti apa. Iya. Tapi seandainya ada masalah yang datang itu segera diatasi. Karena ya tadi kalau tidak segera diatasi takutnya di kemudian hari ada masalah lagi nanti bertumpuk-tumpuk seperti Berkelanjutan itu. ya, Iya, Pak, ya, berkelanjutan. masalahnya. Iya. Lalu pertanyaan berikutnya nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih Pak ya dalam Bapak kalau mengambil keputusan dari permasalahan yang Bapak hadapi? Kalau untuk pengambilan keputusan sebenarnya ingin mengambil keputusannya tuh atau kebijakannya tuh yang minim resiko seperti itu ya. Karena kalau memang dihadapkan dengan hal-hal yang posisi di sini benar, di sana benar gitu. Tapi bagaimana caranya yang minim resiko, yang condongnya itu benarnya yang lebih kuat yang mana seperti itu. Karena tantangannya itu ada dalam ya karena sekolah kita ini sekolah baru Bu. Belum ada kelulusan, belum ada alumni. Itu lebih penguatnya masyarakat tuh supaya lebih percaya ke sekolah ini tuh bagaimana. Jadi iya. Bagaimana nih cara mengambil kepercayaan masyarakat terhadap sekolah kita yang baru dibangun ya Pak ya? Iya, merintis dari awal nih Bu. Banyak peminatnya juga, masyarakat bisa mempercayakan kepada kita ya Pak ya, iya, gitu ya Bu. Pak ya. Lalu apakah Bapak memiliki sebuah jadwal misalkan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan misalkan dari kasus-kasus yang Bapak hadapi? Kalau sampai sekarang sih jadwal secara terstruktur sih Bu belum ada Bu ya, hanya dinamis saja seandainya ada masalah segera diatasi seperti itu. Mengingat masalah-masalah yang ada di sekolah itu yang terbaru yaitu saya cirikan seperti itu Bu. Itu yang sekarang tuh Bu, jadi ada anak yang luar biasa gitu Bu dalam artian aktif, juga ada yang berkebutuhan khusus tuh Bu untuk cara pengajarannya. Tapi anaknya ada di sini. Jadi saya juga sekarang sedang mengatasi masalah seperti itu Bu. Di sisi lain ingin ada minat sekolah itu dari anak-anak banyak yang sini gitu. Tapi di sisi lain kalau ada anak seperti itu yang menurut saya bukan tempatnya di sini gitu Bu. Takutnya ada masalah yang berkelanjutan kepada temannya, di teman kelas gitu. Jadi ada anak seperti itu Bu. Jadi anak yang istilahnya harus lebih bimbingan khusus. Itu karena psikologis anak tersebut itu ada Bu sekarang tuh Bu, dan itu tetap koordinasi dengan komite ya Bu ya, untuk mewakili sebagai orang tua gitu ya. Kemudian sama orang tuanya tersebut Bu, apakah anak ini dari sisi hasil belajar itu ada peningkatan ataupun biasa-biasa saja, apakah malah menurun seperti itu. Karena kalau ditindaklanjuti secara terus-menerus atau tidak dilanjuti gitu Bu, takutnya bermasalah berkelanjutan seperti itu Bu. Iya ya Pak ya. Lalu pertanyaan berikutnya nih Pak, adakah seseorang yang selama ini mempermudah Bapak dalam membantu menyelesaikan masalah dalam mengambil keputusan?
Kalau untuk yang membantu permasalahan itu ya, untuk menyelesaikannya itu ya, saya tidak segan-segan untuk selalu bertanya kepada yang lebih senior, Bu. Karena dalam lingkup lembaga ini, MI Al-Islam, ada satu kumpulan, Bu, namanya KKMI. Itu semacam gugus lah kalau di SD. Itu kumpulan dengan kepala yang lain, kepala sekolah yang lain, dan di situ saling tukar pikiran. Di situ saling tukar pikiran, punya masalah apa di sekolah bisa diungkapkan di situ, dan penyelesaiannya seperti apa. Kemudian dari guru yang solid juga itu menunjang berjalannya pendidikan di sini gitu, Bu ya. Kemudian pribadi yang selalu berniatan yang baik juga, ini salah satu penyemangat bagi saya pribadi gitu, Bu, untuk menunjukkan atau mencontohkan yang terbaik untuk dewan guru yang lain. Kemudian juga selalu koordinasi dengan komite dan yayasan. Karena untuk komite ini adalah partner untuk orang tuanya, dari orang tua, Bu, dan punya atasan juga yayasan. Itu untuk menentukan juga salah satunya dari yayasan seperti itu. Kalau di sini kan SD ya Pak ya? SDMI Iya, ya, MI, tingkatan anak-anak gitu Pak ya. Iya. Biasanya kan sering terjadi anak bertengkar tuh Pak ya. Iya. Nah, selama ini Bapak misalkan menangani anak-anak yang bertengkar seperti itu, orang-orang yang terlibat dalam menyelesaikan masalah ini itu siapa saja? Iya. Biasanya tempatnya dulu di mana ya, apakah di dalam kelas, apa di luar lingkungan kelas. Itu seandainya di kelas ya berarti yang tahu wali kelasnya gitu ya. Koordinasi sama wali kelas, kemudian juga bisa dipanggil anaknya yang bersangkutan. Itu selalu dinasehati, atau juga kalau dikasih pengarahan bahwa perbuatan seperti itu kurang baik, bahkan tidak baik ya untuk diteruskan dan harus dihentikan. Dan juga pertamanya untuk masalah kekeluargaan, untuk cara penyelesaiannya. Langsung saja misalkan ada masalah seperti itu ke anak-anaknya, kita langsung SP1 misalkan, surat peringatan ya pertama gitu ya. Kemudian seandainya diulangi lagi ya peringatan kedua gitu, Bu, sambil orang tuanya dipanggil juga, Bu. Terlibat juga ya? Iya, terlibat. Kemudian ya sampai berkelanjutan misalnya sampai ketiga ya itu sudah diberhentikan, Bu, karena sudah tidak bisa untuk diarahkan untuk dididik gitu, Bu. Seperti itu, Bu, kalau di sini. Jadi orang tua juga di sini harus tahu ya Pak ya tentang perilaku dari anak tersebut. Lalu kalau misalkan, kalau boleh tahu nih Pak ya, kalau misalkan secara intern sendiri gitu di sekolah, apakah misalkan dalam permasalahan yang dihadapi sama guru-guru misalkan Pak, Bapak sendiri untuk menyelesaikan masalahnya itu seperti apa Pak? Iya, kalau ke guru-guru sih memang saya bertanggung jawab juga, Bu ya. Iya. Salah satunya itu misalkan guru yang telat datang gitu, Bu ya. Itu gimana Pak? Kan Iya. ada aturannya tuh. Iya, aturannya harus jam 7 sudah sampai sini, maksimal jam 7 sampai sini gitu. Ya harus saya kasih teguran supaya bisa berkomitmen lagi gitu. Karena awalnya kita komitmen bersama, misalkan seandainya di perjalanan ada masalah, tetap diingatkan, mungkin diingatkan dalam di sini lebih dapat teguran gitu ya. Karena kalau tidak dipantau seperti itu, takutnya berkelanjutan, bahkan MI kita ini baru, takutnya ada kemunduran tentang kedisiplinan. Iya, betul. Iya, betul. Ya. Luar biasa ya Pak ya kebijakannya ini. Kemudian terakhir nih Pak ya, dari semua hal yang telah tadi Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak sendiri dalam mengambil keputusan? Iya, karena saya juga, Bu, untuk mandat jadi kepala sekolah ini baru juga, Bu. Iya, dari lulus kuliah kemudian diamanatkan untuk jadi kepala, untuk memimpin. Jadi yang dapat saya
petik hikmahnya, pelajarannya yaitu selalu koordinasi itu Bu. Sebab kalau tidak koordinasi pengambilan keputusan seperti itu takut disalahkan juga Bu. Betul. Iya. Oleh semua pihak ya Pak ya? Iya, pastinya oleh semua pihak, entah itu seandainya permasalahan ada dengan siswa, berarti siswanya terlibat, kemudian orang tua, kemudian guru atau wali kelas juga, komite, yayasan, hingga ya pokoknya stakeholder yang ada gitu ya dilibatkan. Takutnya kalau pengambilan sendiri tuh ya disangkanya sok hebat, sok jago seperti itu Bu. Jadi tetap pengambilan keputusannya yaitu dengan bermusyawarah atau juga diskusi seperti itu Bu. Luar biasa nih Bapak nih, bijaksana sekali nih sebagai pemimpin ya Pak ya. Ya, seperti Saya banyak inilah, Bu. belajar nih dari Bapak nih dalam mengambil keputusan. Bapak ini orangnya bijaksana ya, dan melalui langkah-langkah yang Bapak tempuh gitu. Ya, untuk mengambil keputusan yang adil dan bertanggung jawab, Iya, dan Bu, pastinya dapat bermanfaat untuk semua pihak yang ada di sekolah ya. Iya Bu. Baik, mungkin itu saja Pak wawancara dari saya. Iya, Bu. Mohon maaf untuk ini mengganggu waktunya ya Pak ya. Terima kasih Sama-sama, atas segala Ibu. jawabannya yang sudah dituangkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.